Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Gerakan tanganmu bersukacita, hai langit dan bumi pujilah Dia. Dari gelap kasih tulus memberi warna, Tuhan semua gelisah, memberiku sukacita, membuatku selalu tertawa. Hatiku
pada kiri kananmu, bangkit gereja Tuhan sekarang. Bangkit, bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Katakan sama-sama, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju yuk, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan Dia berikan, Dia diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bapaknya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Sama-sama mari kita pancingkan bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangunlah penuh, dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancingkan bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan sama-sama pengurapannya, dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kibarkan pancingkan bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa Tuhan, kemenangan, kenaikan-Mu ke surga, beri kami harapan baru. Tuhan, Roh-Mu, Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Lewat Roh-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Setiap saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada dalam hidup kami ya Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, kami bertemu pribadi, lepas pribadi dengan Engkau. Kami angkat hati kami untuk berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu,
Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Rohmu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau tepat ada di depan kami. Saat ku Engkau ada di hadapan kami Tuhan. Engkau memegang tangan kami, Engkau menguatkan kami. bekerja. Pegang tangan kami. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku
kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Masing-masing kami Tuhan, kami menyembah-Mu, kami berikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ini saat yang terbaik, saat yang terindah. Tidak ada saat yang lebih indah selain kita menyembah Dia. Curahkan yang ada di hati kita kepada Dia.
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Karena Engkau telah melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh bersama-sama, bersatu hati, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Karena kami sudah dimerdekakan, kami sudah dibebaskan dari setiap belenggu dan kami merdeka dalam segala sesuatu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Engkau taruh kuasa dan hikmat-Mu dalam hati, pikiran, dan mulutnya. Supaya apa yang disampaikan semua datang dari Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Haus dan lapar biarlah ada dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami dipenuhkan dengan apa yang Tuhan mau bagi kami. Kami percaya Tuhan sudah menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus semua katakan amin. Silakan duduk. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terpujilah Tuhan yang kepadanya kita beribadah dan kita hidup. Dan kita diberkati oleh apa yang Tuhan sudah lakukan. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah orang yang merespon panggilan Tuhan. Kenapa Yesus naik ke surga? Yang pertama bahwa Dia bukan berasal dari bumi. Yang kedua, karena Dia punya tujuan untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, supaya Roh Kudus turun. Saudara, Tuhan begitu banyak melakukan dalam kehidupannya di tengah-tengah orang-orang percaya pada zamannya. Tetapi pada saat ini kita bersyukur karena zaman kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan kepada kita untuk membawa kita lebih dan lebih mengenal Tuhan dengan semakin bertambah-tambah. Makanya firman Tuhan mengatakan, engkau bisa melakukan lebih besar daripada apa yang aku lakukan di bumi. Saudara yang terkasih, kita percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Banyak orang Kristen yang merespon panggilan Tuhan, tetapi juga banyak orang Kristen yang tidak atau menolak panggilan Tuhan. Mereka berpikir, sudah jadi orang Kristen, ibadah, duduk, pulang, selesai. Tapi kekristenan bukan demikian. Ada hal-hal yang harus dikerjakan
dalam kehidupan orang percaya. Pada saat ini kita mau belajar, sama-sama belajar, ada ciri-ciri orang yang merespon panggilan Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, di dalam ayat yang ke-16, yang pertama di sini dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ciri orang yang merespon panggilan Tuhan adalah mengikut Yesus dengan setia. Dalam ayat yang ke-16 itu, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Saudara yang terkasih, bahwa kita melihat dan kita tahu pada waktu itu murid-murid sedang ke kuburan. Dan murid-murid tidak menemukan Yesus, justru di situ ada dua orang yang berpakaian putih yang menggoncangkan dunia, ada gempa bumi di sana, dan di situ terbukalah pintu kubur. Saudara ya, pintu kubur, mungkin inspirasi orang di luar itu, terbukalah pintu kubur pada waktu itu. Ada kata-kata, malaikat sedang mengerjakan. Kalau di sana mungkar dan mangkir, saudara. Saudara yang terkasih, kita bersyukur karena orang-orang, murid-murid Yesus ke kubur dan melihat bahwa Yesus tidak ada. Di luar sana sedang rembukan, berkata bahwa Yesus sedang dicuri. Sudah dicuri orang. Tetapi malaikat berkata bahwa Tuhan tidak ada di sini. Tuhan sudah bangkit dan Tuhan akan naik ke surga. Oleh sebab itu murid-murid Tuhan Yesus dikatakan, pergilah kamu ke Galilea. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-10, di dalam Matius 28 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-7 dan 10. Ke-7 dan 10. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini malaikat sampaikan kepada murid-murid supaya dia pergi ke Galilea karena dia sudah bangkit. Ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, murid-murid kalang kabut, mereka takut. Karena pada waktu itu malaikat berkata, jangan takut. Itu membuktikan bahwa mereka semua takut. Dengan perkataan itu, bahwa malaikat mendorong murid-muridnya untuk pergi ke Galilea, untuk melihat betapa Tuhan penuh kemuliaan akan naik ke surga. Dan itu membuat orang-orang atau murid-muridnya juga akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan mereka akan semakin giat dalam mengasihi Tuhan. Saudara, orang yang merespon panggilan Tuhan adalah mengikut Yesus dengan setia. Kata mengikut dalam kamus bahasa Indonesia, menyertai di belakang. Mengiring, dia menirukan apa yang dia lakukan, turut berbuat sesuatu seperti apa yang dilakukan, yang diikuti. Menaruh rasa, menaruh segala harapan, bahkan menaruh semuanya untuk mengikuti Yesus. Ikut perintah, ikut aturan,
ikut ajaran, bahkan paham, dan sebagainya. Murid-murid Yesus mengikuti kemana Yesus berjalan. Dalam panggilan yang pertama, Petrus, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, dan semuanya, ikutlah aku. Aku akan jadikan engkau penjala manusia. Mereka mengikut. Dan di mana Yesus ada, mereka semua ikut dan ada. Apa yang dilakukan Tuhan, terus dipahami, terus diselidiki, dan terus dilakukannya. Itulah yang namanya mengikut Yesus. Saudara yang terkasih, mari kita memahami bagaimana kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus bukan hanya kita menyembah Tuhan, kita datang ke gereja, selesai. Bukan. Ada perjalanan hari demi hari, waktu demi waktu, bagaimana merespon kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, murid-murid Yesus ini menuju ke Galilea. Malaikat ingin menunjukkan bahwa Tuhan akan naik ke surga. Dan di sana engkau akan memperoleh banyak hal. Dalam ketakutan-ketakutan yang mungkin pada saat ini sedang dialami oleh orang percaya. Engkau harus mengikut Yesus. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, supaya dalam pengikutan dan pengiringan akan Allah itu membuat kita semakin percaya dan setia. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri, ku tetap setia, ku tetap mengikut Yesus, walaupun sendiri tetap mengikut Yesus. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi 1. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam mengikut Yesus, ada hal-hal yang harus kita perhatikan di sini. Di sini dikatakan bahwa hendaklah hidup kita berpadanan, setara, seperti Injil Kristus. Itu membuktikan bahwa kita adalah Injil Kristus yang hidup. Di mana kita berada, kita tetap membawa diri kita sebagai Injil Kristus. Itu tujuan bagaimana murid-murid Yesus dibawa ke Galilea. Bahwa Tuhan mau menunjukkan, kalau engkau mengikut Yesus, harus memiliki sikap yang seperti ini. Berpadanan dengan Injil Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-29, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jika pada saat ini kita sedang mengalami penderitaan, bukan karena kita orang-orang yang selengean, tetapi karena mungkin sebagai pengikut Kristus menghadapi tantangan, biarlah kita bersyukur karena firman Tuhan sudah mengatakan kita bukan hanya dikarunia percaya,
tetapi kita juga diberikan karunia untuk menderita. Jika kita sedang mengalami penderitaan, itu bahwa karunia Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Allah. Orang yang merespon panggilan Tuhan adalah orang yang mengikuti Yesus dengan setia. Yang kedua, dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-17, di sini dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tetapi orang yang mengikut Yesus, yang kedua, menyembah Yesus. Amin. Murid-murid Yesus semua menyembah Tuhan. Kenapa dia menyembah Tuhan? Karena Tuhan sudah bangkit. Dan Tuhan akan, di situ detik-detik terakhir Tuhan akan naik ke surga. Bertemu dengan murid-muridnya. Dan Tuhan pasti momen seperti itu, momen yang sangat ditunggu-tunggu. Karena akan ada terjadi perpisahan secara tubuh. Tapi saudara yang terkasih, orang-orang semua menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa pada waktu dia melayani di bumi. 3,5 tahun dia kerjakan banyak hal. Mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, orang-orang banyak percaya, mereka dipulihkan, mereka diberkati, mereka makan kenyang dan semuanya diberikan kelimpahan. Dan tahu bahwa tidak ada orang yang seperti ini. Ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh pemerintahan pun mengaku tidak ada. Dari zaman dahulu sampai saat ini tidak ada orang seperti dia. Oleh sebab itu kalau kita mengerti bahwa Yesus itu orang yang tidak biasa-biasa, dia pribadi yang luar biasa, mari kita menyembah dia. Karena dalam penyembahan ada hal-hal yang besar. Menghormati, menyembah artinya menghormati dengan mengatakan sembah. Memujanya sesuatu sebagai Tuhan. Mengakui di bawah pemerintahan. Saudara yang terkasih, bahkan saya katakan menyembah dalam roh. Dalam Yohanes itu, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksud menyembah dalam roh dan kebenaran adalah selalu memiliki sikap menyembah. Dimanapun kita berada, memiliki sikap menyembah bukan berarti setiap di mana saja di pasar kita duduk, kita angkat tangan. Bukan. Tapi sikap hati kita adalah sikap yang menyembah. Hormat dan tunduk kepada Allah. Dan saudara yang terkasih, mari kita belajar bagaimana kita memiliki setiap hari memiliki sikap hati yang menyembah Tuhan. Segala otoritas semuanya datangnya dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Dalam murid-murid Yesus sama mempersembahkan dirinya untuk apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan sikap ini yang Tuhan mau dalam sikap menyembah. Mempersembahkan sembah mempersembahkan dari kata sembah. Persembahan, kolekte, persembahan. Itu karena apa? Sembah, bukti engkau menyembah, memberikan persembahan. Kalau engkau pada waktu masuk ke gereja, itu orang roh, kantongnya atau kotaknya ya saudara tahu saudara ya. Nah saudara, sikap menyembah itu memberi. Memberi hati, memberi diri, memberi apa? Firman Tuhan di dalam Roma itu 12, persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang diberikan, sebagai korban. Saudara, penyembahan adalah sebuah korban yang harus dilakukan oleh orang percaya. Orang yang mengikut Yesus. Yesus memberikan korban sepenuhnya dalam hidupnya. Dan kita
karena kita pengikut, bahkan kita menyembah Dia, maka kita harus melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Dalam penyembahan ada kuasa. Paulus dan Silas, coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Ceritanya bahwa Rasul Paulus dan Silas ini sedang memberitakan Injil. Saudara ya, dalam setiap perkataan pasti mengandung kontroversi. Tetapi saudara yang terkasih, di sini dilihat bahwa Paulus dan Silas itu sedang ada ditangkap dan masuk dalam penjara. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, dalam penyembahan ada kuasa. Dalam penyembahan ada mujizat. Kita melihat dalam penyembahan dan pujian yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Di situ ada kejadian dan mujizat yang terjadi yang hebat. Melepaskan belenggu-belenggu terlepas. Di situ ada keselamatan dan di situ ada kebahagiaan. Ada keselamatan, ada kebahagiaan. Ada belenggu-belenggu yang dilepaskan. Lewat penyembahan itulah terjadi pelepasan belenggu. Lewat penyembahan itu adalah ada keselamatan dan ada kebahagiaan. Jika pada saat ini, hari-hari ini kita belum bahagia, mari kita menyembah Allah. Karena di dalam penyembahan ada kelepasan, ada keselamatan, dan ada pembebasan, kebahagiaan. Saudara yang terkasih, mari kita terus berseru kepada Allah, terus mencintai Tuhan. Yang pertama, orang-orang yang merespon panggilan Tuhan adalah ia mengikut Yesus dengan setia. Yang kedua, mereka menyembah Yesus. Dan saudara yang terkasih, di situ dikatakan orang-orang yang suka menyembah Tuhan, mereka punya kuasa. Diberikan roh, dari roh itu kuasa. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17 mengatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa. Ada tanda-tanda mujizat dalam orang-orang yang suka menyembah.
Oleh sebab itu pada saat ini, kalau kita mau memiliki kuasa yang datangnya dari Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa. Dan kita memiliki itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur di dalam penyembahan Tuhan ada kuasa yang terjadi. Karena di dalam Matius 28 ayat yang ke 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perkataan Tuhan, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu bukan kuasa itu ada dalam Tuhan saja, tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-murid Yesus bahwa ini loh kuasaku dan aku berikan kepadamu. Saudara yang terkasih, kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Yang ketiga, ayat yang ketiga di sini yang ketiga adalah ayat yang ke-19. Ini penting saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, yang ketiga adalah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Orang yang merespon panggilan Allah adalah orang yang melaksanakan amanat agung. Amanat agung, amanat artinya orang yang, di sini dikatakan orang, amanat artinya suatu pesan atau perintah yang harus disampaikan kepada seseorang sesuai dengan perintah tersebut. Orang yang percaya Yesus pasti akan melaksanakan itu. Orang yang menyembah Yesus pasti akan melakukan amanat agung. Amanat itu diberikan kepada orang, mungkin orang tua akan dipanggil Tuhan. Ada pesan khusus yang disampaikan oleh orang tua itu kepada anaknya. Bahwa nduk, kowe karo dulur-dulurmu ojo kerahan, ojo tukaran. Warisan sing nok Jakarta engko dibagi loro. Warisan nok Kudus engko dibagi telu. Warisan nok Kalimulya wis kanggo Pak Pri wae. Saudara, amanat. Enggak ada satu. Kalimulya ini buat Pak Pri. Loh, yang lainnya mana? Itu amanat. Jakarta kan maju, Kalimulya belum. Kita percaya bahwa amanat, apalagi ini adalah amanat agung. Ya. Agung itu besar, namanya Mas Agung itu gede saudara. Kalau Mas Agung semene, iki salah asuhan saudara ya. Kalau segini, amanat agung itu besar dan itu harus dikerjakan. Amin. Dan Tuhan mau kita melakukan itu. Jika kita percaya dan menyembah Yesus, harus ada ini, harus dilakukan dengan benar dan baik, setia. Karena itu pergilah. Kata pergilah itu suatu kata kerja yang harus, tidak boleh tidak. Anggose, gak boleh. Saya izin dulu Pak Pri, WLM, ora masalah tapi izin. Tapi kalau pergi jadikan semua bangsa, harus. Saudara, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jika ada orang berada di tempat ini,
Injil. Injil Kristus sedang hidup dalam hidup kita. Sehingga pada waktu di pertemuan-pertemuan, firman Tuhan dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak dalam, saudara? Kumpulan orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang ini dan itu, saudara. Dan orang percaya selalu menunjukkan bahwa dia memang orang percaya. Kadang-kadang memuji Tuhan, kadang-kadang gini, saudara. Mana tempatnya? Pokoknya saya ikut supaya aman. Tidak boleh. Kristus harus menjadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Saudara, kita bersyukur. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada 4 hal yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang merespon panggilan Tuhan. Pergi, jadikan, baptis, dan ajar. Orang-orang yang dibaptis diajar tentang kebenaran semakin dalam, supaya di dalam Ibrani itu berkata, seharusnya menurut ukuran umur, kamu bukan anak-anak. Tapi engkau sudah pengajar yang handal. Saudara yang terkasih, kenapa tidak demikian? Karena mereka terlalu sibuk urusan pribadi dan tidak merespon panggilan Tuhan. Saudara yang terkasih, yang keempat, ada penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman. Dalam ayat yang ke-20 mengatakan, dan ketahuilah, perkataan kata ketahuilah itu menunjukkan ini loh sebenarnya bahwa engkau harus benar-benar mengerti dan tahu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai senantiasa, bukan kadang-kadang ada Tuhan, kadang-kadang gak ada Tuhan. Kalau ada masalah gak ada Tuhan, kalau gak ada masalah, kalau ada bahagia ada Tuhan. Bukan, selalu ada Tuhan. Dalam kehidupan selalu ada Tuhan. Jika kita melihat kilas balik dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, pada waktu mengalami proses demi proses, seolah-olah kita merasa tidak ada Tuhan. Tapi pada waktu kita sudah ada di puncak dan kita melihat proses, kita tahu ternyata pada waktu-waktu itu pun ada Tuhan. Cuman kita fokusnya kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kalau pada saat ini kita kumpul di sini, kita fokus kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, kita bersyukur pada saat ini. Saya mengundang tim musik. Tuhan menyertai kita dalam Lukas 24 ayat 46. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Penyertaan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada saat ini kita tahu orang yang merespon panggilan Tuhan adalah orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh atau setia. Orang yang menyembah Yesus, orang yang melakukan amanat agung, dan orang yang memiliki penyertaan dari Tuhan. Tuhan menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya. Karena kita tahu kita dipanggil untuk sampaikan kebenaran
berita Injil harus sampai ke bangsa-bangsa. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sama-sama. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Katakan sama-sama. Bukan panggilan, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan batin, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Raja segala raja. Raja. Haleluya. Katakan sama-sama. Mari kita semua Katakan sama-sama umat pilihan Allah. dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sama-sama. Saya persilakan hambanya untuk Bukan bagi kemuliaan. Ya, silakan duduk. Tadi ada dua pesan yang sangat menyentuh hati saya khususnya. Yang pertama adalah kepada kita, sebab kepada kita dikaruniakan dua karunia. Yang pertama adalah karunia untuk percaya. Sudah ya? Karunia untuk percaya. Amin. Nah, oleh karena kita percaya, maka kita ada di tempat ini. Filipi 1 ayat 29. Yang kedua, karunia untuk menderita. Pikulah kuk itu bicara bahwa masing-masing kita punya salib sendiri-sendiri. Amin. Nah, di Priska, Bu Priska punya salib. Mas Finaldi punya salib sendiri. Saya juga punya salib sendiri. Ayo katakan,
pada paling dekat dengan kita. Kamu punya salib, aku punya salib. Ayo, masing-masing kita memikul beban ringan dan enak, kata Tuhan. Ya, jadi jangan salah paham kalau kita dalam perjalanan kita sebagai orang percaya juga ada yang namanya penderitaan. Penderitaan bukan oleh karena perbuatan kita, kelakuan kita, bukan. Tetapi karena Kristus, karena kebenaran. Matius 5 itu sangat jelas di sana waktu Yesus khotbah di bukit. Yang kedua yang tidak kalah menyentuhnya, yaitu aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Ya, nanti kita akan menyanyikan pujian, ada pertemuan di udara. Wah, kalau ini nyanyinya bersama Bu Priska, Dek Priska saya manggilnya. Wah, luar biasa. Kalau perlu lagu ini sampai kita hafal sebelum kita pulang, ya. Nanti kita buat apa, kita nyanyikan kalau perlu setiap hari. Tadi dikatakan memuji, menyembah Tuhan dalam bentuk pujian, Allah hadir. Dengan pujian itu pasang telinga kita baik-baik lirik-lirik lagunya. Itu kan sumbernya dari firman. Dikatakan bahwa iman itu timbul daripada mendengar firman Tuhan. Dengan memuji Tuhan, memperkatakan firman sama saja, lalu iman kita dikuatkan. Untuk itulah kita memperingatinya pada pagi hari ini bahwa Yesus telah naik ke surga. Dia akan datang yang kedua kali. Nyanyikan pujian ini sampai kita betul-betul hafal, sampai mendarah daging. Saya sendiri sering keliru, tapi ada Dek Priska. Dek Priska punya salib sendiri, berarti ada Dek Priska, ada Pak Titus di sana. Pak Titus punya salib sendiri, saya punya salib sendiri. Ya, ayo kita nyanyikan pujian ini, nanti kita akan terima berkat. Yuk kita berdiri. Ya. Tiap-tiap kelompok harus apal. Ya. Ada pertemuan di udara, lagunya cepat, Ayo Dek Priska, Bu Priska. Pertemuan yang manis, saya rindu bertemu. Ayo jangan ada yang ketinggalan, jangan bermain-main dengan dosa. Adalah kegirangan dan ada pertemuan. Jemaat tepuk tangan saja. Apapun yang kita dengar tentang situasi, keadaan dunia, ayo kita yakin bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Memuji Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Pertemuan di hari yang sangat membahagiakan. Jangan ada iman yang imannya lemah pada pagi hari ini. Janji Tuhan itu murni. Dia akan datang yang kedua kali. Yohanes 14 berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku akan datang menjemput. Tadi di udara, karena dua malaikat itu berkata, mengapa engkau melihat ke atas? Yesus yang sama yang kamu lihat pada hari ini, yang kita peringati pada hari ini, Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Malaikat itu berkata dia akan datang dengan cara yang sama. Kita akan mungkin yang di Indonesia melihatnya lewat media, tetapi hari itu akan terjadi. Mari saya berkata, tidak ada lutut yang lemah, tidak ada tangan yang terpelecok. Tetapi kita harus selalu memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan dalam Yudas pasal yang 1. Memang satu pasal saja. Pasal saja berkata ayat 24. Terimalah, mari saya juga menerima berkat yang luar biasa ini. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saya ulangi, berkat ini berkat yang spesial ketika kita memperingati hari kenaikannya Dia ke surga. Bagi Yesus yang berkuasa menjaga supaya gerejanya, umatnya, JKI khususnya pagi ini, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu, dengan tak bernoda, kudus, tak bercacat celah, terima kasih Tuhan, dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Kami nantikan itu Bapa dengan penuh percaya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yuk kita berkata bersama-sama dengan saya, amin. Selamat menikmati Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.